Sebelum mulai, ya saya ucapkan dulu ya, Kyunghi ya, selamat tahun baru Chinese New Year. Nah, Xin Nian Kuai Lo, Xin Nian Mung En. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memakai hidup kita sebagai alatnya di dunia ini. Baik, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala puji syukur hormat bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan buat kami semuanya. Ya, kami juga bersyukur kemarin orang Tionghoa bisa mengadakan tahun baru Chinese New Year, dan juga orang-orang Kristen yang Chinese juga ikut merayakannya. Biarlah kami boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Hari ini kami serahkan diri kami ingin dengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman dari Matius pasal yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius 15. Jadi mari kita perhatikan firman Tuhan. Saya minta Darwin ya bantu kita baca aja ya. Silakan ya. Ya. Ayat 1 sampai 10. Iya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus pada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayo orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Baik, terima kasih Saudara Darwin. Nah, hari ini saudara saya ambil dari teks ini ya, jadikan judul hormatilah ayah dan ibumu. Ini tentu ada hubungannya dengan kebudayaan orang Tionghoa, khususnya pada hari Imlek. Tuhan Allah ya memberikan hukum atau undang-undang, khususnya yang kita kenal di Alkitab, hukum Taurat, kepada umat Israel. Tujuannya adalah supaya umat Israel ini yang pernah hidup selama hampir 400 tahun lebih di Mesir ini, mereka itu hidup di dalam hukumannya, hukuman atau sistem hukum yang ada di tanah Mesir ya. Jadi mereka tidak punya undang-undang hukum, mereka hanya pakai aja hati nurani mereka kan, apa yang baik, apa yang tidak baik, dan mereka tentu adalah mentaati seperti harus disunat, yang mereka tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan sebagainya. Nah, setelah mereka dibebaskan sampai di Gunung Sinai, maka Musa menerima hukum Taurat. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umat Israel ya? Itu ada maksud Tuhan kan, supaya umat Allah ini boleh menjadi umat
yang tahu aturan, umat yang berbudi pekerti, dan umat yang bermoral. Ya, tentu juga umat yang harus setia kepada Allah. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, hukum yang pertama di dalam Alkitab, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke 15 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, kan? Hatimu, segenap kekuatanmu, seakal budimu. Tapi ada hukum yang penting, yang kedua, itu adalah hubungan antara sesama manusia, di mana kasihilah sesamamu manusia. Nah, tentu ini adalah rangkuman daripada Ten Commandments, ya, di mana kita punya hubungan yang pertama kepada Tuhan Allah, yang kedua kepada sesama manusia. Kalau kita coba untuk memahaminya adalah hubungan kita kepada orang tua kita. Karena itu di butir yang kelima mengatakan hormatilah ayah dan ibumu, maka ada berkat di sana, maka panjang umurmu. Itu dikutip di Keluaran pasal 20 ayat 12. Saudara bisa baca lagi di Ulangan pasal 5 juga diulangi lagi ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, saudara-saudara, kenapa Tuhan sangat menekankan tentang anak-anak harus menghormati orang tuanya? Allah ingin supaya setiap anak-anak harus menghormati orang tua yang membesarkan mereka, ya, yang merawat mereka dengan penuh dengan kasih sayang. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam setiap budaya manusia, ya, hormat orang tua ini sangat penting juga dalam kehidupan setiap bangsa yang mereka mempunyai cara-cara tersendiri ya, cara menghormati orang tua. Nah, khususnya kita orang Tionghoa sangat menekankan mengenai ajaran ini ya. Bahkan Konfusius, Taoisme, dan filsuf-filsuf di Tiongkok ya sangat menekankan bahwa anak harus uhau, harus berbakti kepada orang tua. Tetapi masalahnya kalau orang tuanya jahat gimana ya? Nah, ini terjadi problema ya dalam kehidupan setiap keluarga, saudara-saudara ya. Nah, orang Tionghoa memang menekankan ajaran ini. Karena itulah kita lihat setiap menyambut hari besar, tahun baru atau tahun apa saja di Tiongkok, anak-anak sangat uhau. Dalam uhau artinya berbakti kepada orang tua. Kalau Xinjia, mereka sebenarnya harus pulang, namanya balik kampung. Nah, kalau kita Indonesia kan namanya balik kampung, orang Idul Fitri ya. Kalau di Tiongkok kan namanya harus pulang ke rumah, ketemu orang tua, harus ada uhau katanya, ya, harus hormat orang tua, ya kan, dan sebagainya. Nah, tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia di atas rumah, di dunia ini, dalam setiap keluarga, ya saudara, saya banyak mendengar ya cerita-cerita kisah khususnya orang Tionghoa yang sudah jadi Kristen. Nah, ada satu jemaat, bukan jemaat saya, jemaat lain kenal sama saya. Kalau ketemu saya sering bertanya-tanya tentang doktrinal, tentang ajaran Kristen. Nah, karena dia di gereja GBI ya. Ya, dia bilang, "Pak, saya heran. Heran kenapa? Di gereja saya banyak orang yang aktif, yang rajin, pintar khotbah," katanya kan. Oh, pintar nyanyi dan sebagainya. Kasih persembahan, kasih perpuluhan. Wah, hebat katanya. Tetapi Pak, katanya, orang tuanya diabaikan. Wah, dia bilang, ini kelihatannya nggak benar ini katanya ya. Dan di Alkitab kan jelas katanya harus menghormati orang tua kita, ya kan? Sehingga orang tua kita diterlantarkan. Banyak uang sudah dikasih ke gereja,
tapi orang tuanya kasihan katanya. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen Tionghoa sehari, atau mungkin yang lain juga mungkin begitu. Mungkin mereka mengutip ayat ini itu, Matius pasal yang 15 yang kita baca kan. Kan ya orang Yahudi kan, ya mereka kata mereka kepada Yesus, muridmu melanggar hukum Taurat. Yesus bilang, kamu yang melanggar hukum perintah Allah. Nah, ayat yang ketiga kan, kamu melanggar. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Wah, ini berat sekali hukumannya. Nah, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak dan kepada ibunya, apa yang padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nah, artinya, ya saya sudah kasih ke gereja untuk Tuhan, itu semuanya. Jadi saya tidak ada lagi untuk orang tuanya. Nah, karena itu Yesus mengatakan di ayat yang ke-6, orang ini tidak wajib lagi katanya. Ini orang Farisi ngomong, tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik. Ya, ini kata Yesus kepada orang Farisi itu. Nah, jangan-jangan sampai ada orang Kristen punya pemahaman yang sama juga ya. Ya, karena saya mau melayani Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan, Tuhan udah kasih Tuhan. Tapi untuk orang tua diabaikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin saudara ada pernah mendengar juga ya cerita ya. Saudara, ini kisah viral di Singapura sebelum mantan Lee Kuan Yew meninggal dunia. Nah, ada seorang saudara-saudara punya anak. Ya, dia punya harta lah. Jadi anaknya menikah, kan dia kasih semua itu hartanya kepada anaknya. Setelah dikasih, akhirnya kemudian bapaknya disuruh keluar. Bapaknya keluar, akhirnya bapaknya begitu sedih ya. Sangat-sangat kecewa sekali. Akhirnya dia di jalan itu gelandangan. Jadi seperti pengemis gitu, homeless gitu ya. Jadi ketemu teman-temannya. Teman-temannya sangat heran. Kenapa ini? Teman kita ini begitu. Setelah diselidiki baru mereka mengetahui apa yang terjadi. Lalu kasus ini menjadi viral dan didengar oleh mantan Lee Kuan Yew. Wah, waktu Lee Kuan Yew dengar ini kisahnya, begitu dia marah besar kepada anak ini. Akhirnya dia panggil anak ini dan bawa sertifikatnya. Setelah ditunjukkan kepada Lee Kuan Yew, dia marah, dia maki-maki anak ini. Kamu puhang, katanya tidak berbakti. Ini karena orang Tionghoa ini yang kalau sengkolot ini, wah dia marah besar kepada orang anak ini. Akhirnya dia sobek itu sertifikat, kembalikan kepada orang tuanya. Kamu orang Chinese, kamu orang Tionghoa, kamu tidak tahu berterima kasih. Wah, dia marah maki-maki ya. Kenapa? Karena Lee Kuan Yew memang mereka menganut Konfusianisme ya, sangat menghormati, menghargai orang tua. Begitu, saudara. Nah, ada lagi kisah saya dapat dari seorang pengusaha. Nah, dia masih muda. Dia tanya, kamu pendeta ya? Saya bilang, iya. Saya bilang, oh ya. Mantu saya itu juga pendeta. Dikit-dikit persembahan, dikit-dikit sukses, dikit-dikit mujizat dan macam-macam katanya. Apa ini katanya? Saya heran tuh orang Kristen kok begitu. Saya bilang kalau saya punya tidak begitu ya. Saya bilang tidak begitu. Sedikit-dikit ini berkat dari Yesus, sedikit ini berkat dari itu. Saya kasih apa-apa dibilang berkat dari Tuhan Yesus. Akhirnya dia bilang, saya bilang sama mantu saya, saya mau kasih kamu rumah. Ya, saya mau kasih kamu rumah. Kalau kamu bilang ini rumah ini dari Tuhan Yesus, maka saya akan cabut pemberian saya. Dia ancam sama mantunya loh, saudara-saudara. Betapa banyak orang Kristen ya, mereka tidak cerdas. Dikit-dikit dari Tuhan Yesus, dikit-dikit dari Tuhan. Betul kita bilang, kalau kita orang Kristen, saya bilang, Pak, kami adalah orang yang berbahagia karena kami telah mendapat berkat rohani, yaitu keselamatan. Dan saya menjelaskan bahwa kami orang Kristen sangat menghormati orang tua. Karena itu di ajaran di Alkitab. Seperti orang Tionghoa menghormati orang tua yang masih hidup. Ini ajaran Tuhan Yesus, saya bilang.
Yang penting bahwa kami dapat berkat rohani, yaitu keselamatan. Itulah yang menjadi berkat yang paling kekal, saya bilang. Nah, saudara, banyak orang ya Kristen, mereka hanya selalu itu berkat-berkat. Harus jujur lah. Kalau orang tanya, kamu dapat rumah dari mana? Dari Tuhan Yesus. Wow, gitu. Ya janganlah. Boleh kamu sebut, oh mertua saya. Mertua saya memang dia belum Kristen, tapi dia memberi rumah untuk saya. Kan dihormati kan orang tuanya kan? Kan memang orang mertuanya yang kasih dong. Betul nggak? Nah, saudara-saudara. Banyak lagi ya cerita-cerita di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ada orang yang tidak menghormati orang tua, mengambil uangnya dan membuang orang tuanya. Ada sepasang suami ya, di YouTube sangat terkenal di Indonesia ya. Saya nggak usah sebut namanya. Dibilang si anak itu, kenapa kamu ambil semua uang papa mama gitu. Dia panggil anaknya supaya dikembalikan. Itu papa mama sudah tua, tidak punya apa-apa lagi, sudah sakit-sakitan. Nah, jadi viral ini sekarang di Indonesia ini. Ada seorang anak itu yang memang puhau, kita bilang puhau, tidak berbakti, mengambil merampas harta orang tua dan membiarkan anak orang tuanya ya mungkin sekarat setelah mengambil hartanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di kebudayaan kita orang Tionghoa, saudara-saudara, saking orang Tionghoanya uhau sama orang tua, berbakti kepada orang tua, sampainya disembah-sembah. Nah, itu yang tidak benar sesuai Alkitab. Itu yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, orang Tionghoa menganut paham Kongfusu dan Taoisme, khususnya ajaran Taoisme. Di ajaran Taoisme itu mengatakan orang mati itu jiwanya pergi ke tiga tempat. Tempat yang pertama itu adalah persinggahan. Ya, persinggahan itu sebenarnya ada kalau di Alkitab itu di alam baka. Nah, sudah ingat di alam baka itu kan ada paradis ya, tempat pangkuan Bapa dan satu tempat penderitaannya si Lazarus itu kan. Nah, mereka konsep itu ada persinggahan itu alam baka. Dia pergi ke sana. Kemudian yang kedua itu ada di dalam kuburan. Nah, maka itu orang cengbeng-cengbeng, sembah-sembah sembahyang, leluhurnya orang tuanya. Saya masih kecil dulu ya. Kita pergi ke tempat akong ya, tempat kungkung ya. Pai gitu ya sebelum sinca itu ya atau cengbeng ya. Wah, pai akong cek. Kalau orang Teochew kan bilang cek. Hokkien juga bilang cek, kile, bangkit. Ayo bangun. Bagaimana kita bisa tahu dia sudah makan? Nah, setelah makan itu nanti dia ada kupu-kupu terbang, ada binatang kecil-kecil terbang ke makanannya. Nah, sudah beberapa waktu, kita tahu, sudah diciak katanya, sudah dimakan. Nah, setelah udah selesai, mungkin setengah jam, baru kita makan sembahyang yang kita sudah disembahkan ya. Nah, saudara-saudara, itu kebudayaan daripada orang Tionghoa yang memahami. Tapi kita mengatakan bahwa Alkitab mengajar hanya ada dua tempat. Setelah manusia mati, satu, dia pergi ke surga atau dia pergi ke neraka. Nah, sekarang, mengapa Tuhan Allah memberikan perintah ini? Perintah yang kedua yang sangat penting bagi orang Yahudi, orang Israel, tentu juga bagi orang percaya, hormatilah ayah dan ibumu. Kan gitu. Yang pertama, ayah dan ibu kita adalah mewakili Allah Bapa, mewakili Bapa yang di surga, yang ada di bumi. Dia membesarkan kita. Dia yang mendidik putra-putrinya. Ya, kalau dia percaya Tuhan, haruslah didiknya di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa baca itu di Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2, Saudara bisa perhatikan. Nah, ini ada perintah yang dikasih Paulus di sini mengatakan ayat 1, hai anak-anak. Nah, ini anak itu kan boleh children ya, atau children ya. Taatilah orang tuamu. Nah, itu yang pertama. Dan di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting.
seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya apa? Berkatnya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, jadi kita lihat saudara. Jadi orang tua harus ditaati kalau masih kita dibimbingnya, kalau sudah nikah, sudah besar, kita kan tidak taat orang tua lagi kan. Paling-paling kita minta advice saja ya. Tapi yang kedua kita hormati mereka. Lalu tentu ada lagi syarat kepada orang tua. Nah, ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini kata istilah janganlah bangkitkan itu provoke not you children, atau jangan membuat mereka tuh bisa kamu didik salah didik kan, bisa mereka membangkitkan kemarahan mereka loh. Akhirnya ada anak-anak yang ya keksim, Hokian bilang keksim marah, luka batin, akhirnya tidak hubungan baik dengan orang tua. Bisa terjadi, bisa terjadi, ya sudah, juga bisa terjadi hal demikian, ya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ya kan, itu bisa terjadi karena mungkin salah mendidik anak-anak, mungkin di dalam keluarga orang tua juga terlalu otoriter bisa jadi, mungkin juga orang tua terlalu egonya tinggi, egois, dan anak-anak juga egonya tinggi sampai tidak mau taat lagi orang tua. Kamu orang tua sudah tidak mengikuti zaman. Nah, kita tidak boleh mengatakan demikian ya. Tentu yang baik kita harus mendengar. Mungkin pandangan mereka, nasihat mereka ada yang tidak cocok lagi, ya kita anggap aja udahlah, nggak apa-apalah, ya kan? Jangan sampai kita namanya bersilat lidah lagi ya, berargumentasi yang nggak baik-baik gitulah. Nah, tetap kita harus hormat kepada orang tua kita. Ya, dia adalah mewakili Allah Bapa di bumi ini. Ya, kalau kita baca di Ibrani kan, dia mendidik mereka sesuai dengan apa yang mereka tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya bisa rusak dan juga tidak menghormati orang tua, bukan juga karena pendidikan, bukan karena juga didikan orang tuanya tidak baik dan salah, karena juga dipengaruhi oleh lingkungannya, saudara-saudara ya. Ya kan, ada anak tukang becak kok bisa didik anaknya menjadi sarjana, tapi ada juga dokter yang hebat, anak-anaknya jadi kacau walau ya, terlibat dalam drug, terlibat dalam hal-hal negatif, saudara-saudara. Ya, nah lingkungan sangat mempengaruhi karakter hidup kita, saudara. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Apa yang Paulus katakan ini, saudara-saudara, ini yang sangat mempengaruhi kehidupan dan karakter kita. 1 Korintus 15:33. Demikian kata firman Tuhan, janganlah kamu sesat, jangan tertipu, deceive. Be not deceived. Ya. Pergaulan yang jahat, buruk, merusak apa? Kebiasaan yang baik. The good manner, karakter, sifat kita bisa merusak. Itu sangat jelas, itu adalah lingkungan, pengaruhi dari teman-teman yang nggak percaya Tuhan dan sebagainya. Kalau kehidupannya nggak benar, you ikut sana, udah kamu bisa dipengaruhi. Makanya di Roma pasal 12 ayat 2, jangan mengikuti jangan ikut itu serupa dengan dunia ini ya. Kalau saudara baca di Roma 12 ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, itu ada budi kita, karakter sifat kita yang sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, nah, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekarang dunia semakin maju kan, semakin canggih, saudara. Betul ya. Tetapi kehidupan sehari-hari juga begitu tinggi dalam arti mencari nafkah, mencari uang, dan juga saingannya berat, saudara-saudara ya. Maka orang dunia bilang, waduh, kalau saya tidak mengandalkan
kekuasaan dan sebagainya, bagaimana saya bisa survive, bagaimana saya bisa kaya raya dan sebagainya ya. Nah, ini sudah mempengaruhi banyak hal ya, sifat-sifat yang sudah tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita menghormati orang tua kita pada waktu masih hidup. Nah, masih hidup. Bukan setelah dia sudah mati, baru kita berbakti menyembah dia. Itu sudah telat, saudara-saudara. Maka itu yang saya katakan, Taoisme punya ajaran ada 3 jiwa manusia yang sudah mati, satu di penampungan, kedua di kuburan, kemudian yang ketiga di altar abu altar ataunya ya, yang di rumah-rumah itu dibikin altar itu, disembahyang-sembahyang tiap hari itu siang malam itu. Kenapa? Mereka pikir, waduh kasihan dia nggak ada makanan lah, nggak ada apa, ada macam-macam ya, perlu dikirim uang lah, perlu kirim makanan sebagainya. Oh, itu sudah telat. Pada waktu dia merasa menyesal, orang tua masih hidup, dia tidak menjaga, memeliharanya. Setelah mati baru dia bikin yang begitu, bikin kuburannya mewah di atas gunung, nggak ada gunanya lagi, moyung. Ya, sudah telat. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, menghormati orang tua kita, menyembah dalam tanda kutip orang tua kita itu pada masa dia masih hidup. Nah, itu yang benar, itu ajaran Alkitab, saudara-saudara ya. Oke, nah kita lihat yang ketiga, saudara, bahwa menghormati ayah dan ibu, Yesus memberikan contoh teladan agung. Bagaimana Yesus memberikan contoh? Oke, saudara, selama 30 tahun, Yesus berada di asuhan Yusuf dan Maria di Nazaret. Memang kehidupan kanak-kanaknya, remaja, pemudanya tidak dicatat di Alkitab. Tapi kita yakin, percaya, Yesus Kristus berbakti kepada Yusuf, kepada Maria, dan juga mengasihi saudara-saudara yang lain dari keturunannya anaknya Yusuf. Dia bekerja, membanting tulang, mencari uang untuk mendukung keluarganya yang ada di Nazaret. Tapi setelah umur 30 tahun, saudara, Yesus harus tampil di publik. Waktunya telah tiba. Dia harus menyatakan diri bahwa dia adalah putra Allah yang Maha Tinggi. Dia adalah Mesias yang dikutus oleh Allah Bapa. Dia harus tampil. Maka dia pergi ke Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sanalah di mana Allah Bapa menyatakan kepada Yohanes Pembaptis, "This is my son." Itu Allah Bapa ya. Di mana Roh Kudus bahwa yang dilambangkan oleh merpati hingga di atasnya, dialah anakku yang kekasih, dengarlah dia. Saudara-saudara, Yesus memberikan teladan. Ketika Yesus mau putus nyawanya di atas salib, di mana dia disalibkan dan dia hampir putus nyawanya, dia berkata kepada Yohanes, ya, itu ibumu, dan kepada ibunya, itu anakmu. Saudara bisa lihat, ini satu teladan agung. Sebelum Yesus menghembus nafasnya, dia menyerahkan Maria kepada Yohanes. Yohanes bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes itu muridnya sendiri. Kenapa dia tidak menyerahkan kepada saudara-saudaranya, anaknya Yusuf? Kenapa dia harus menyerahkan kepada Yohanes ya? Nah, ini hal yang mungkin kita tidak banyak tahu, tetapi yang jelas pertanggungjawabnya, karena orang yang bersaksi, yang mendengar ya permintaan Yesus adalah Yohanes dan Maria, karena mereka melihat Yesus sedang tergantung di kayu salib. Nah, tergantung lagi. Tergantung artinya kan dia disalib itu kan. Ya, dia yang dengar omongan Yesus dan Maria mendengar ucapan Yesus. Maka sejak Yesus mati, maka
Yohanes harus bertanggung jawab untuk memelihara Maria sampai dia mati. Nah, ini contoh yang indah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen yang percaya kepada Yesus. Sekalipun ibu bapakmu belum mendengar Yesus, belum percaya kepada Yesus, apakah kita harus wow, yes. Apakah kita harus berbakti? Yes. Tapi justru kita harus berdoa untuk mereka supaya mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kemudian saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang keempat, nah, kenapa kita harus hormat orang tua? Yes, setelah mati kita tidak boleh sembahyang sama dia, tapi justru yang kita harus sembah adalah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, ini ada yang terjadi di Matius pasal 4, di mana Yesus Kristus dicoba oleh iblis, kan? Saudara masih ingat ya? Nah, Yesus dibawakan, diperlihatkan kemegahan dunia, kerajaan-kerajaan dunia, kan? Si iblis tawarin, Yesus, saya kasih kamu semua ini. Wah, jadi bikin ini miliknya, miliknya ya. Dia mau kasih semua warisan ya kepada Yesus. Kalau kamu sembah saya, udah, saya kasih kamu semua ini. Iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah kamu berbakti atau melayani dia. Matius 4 ayat 6. Saudara bisa baca itu ya. Coba kita lihat yang di 6. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, di ayat yang ayat 9 ya. Oke. Dan berkatalah kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah apa? Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, berbakti itu istilahnya wow ya. Berbakti ya. Nah, jadi saudara-saudara, sebagai orang Chinese yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak melakukan lagi sembahyang kepada leluhur kita. Tapi kita harus menyembah kepada Allah Bapa kita. Dialah Tuhan kita, Allah kita, yang kita sembah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tentu demikian, saudara-saudara. Kenapa kita menyembah Tuhan Allah kita? Karena Yesus pernah berkata kan di dalam Yohanes 14, jangan susah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Nah, itu ayat 1. Cuma sudah perhatikan ya. Jangan gelisah, oleh TB pakai gelisah. Percayalah kepada Allah, ya tunjuk untuk Bapak. Percaya juga kepadaku. Nah, di sini kan jelas kepadaku. Maka itu di situ Tuhan Yesus berkata kepada si iblis, hanya kepada Yesus kita, hanya kepada Bapa ya, Allah Bapa kita menyembah ya. Artinya sembahlah Tuhan Allahmu. Ya, itu kata Yesus kepada si iblis. Ya, maka iblis itu pergi meninggalkan Yesus. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen Tionghoa yang telah percaya, kita mengasihi Allah Bapa, yes. Kita juga mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita, termasuk juga adalah tentu orang tua kita. Mari kita berbakti kepada mereka semasa mereka masih hidup. Jika mereka sudah meninggal, ya kita tidak menyembah mereka lagi, tapi kita hanya mengenang mereka, orang tua kita yang telah membesar dan mengasihi kita. Tapi yang utama, kita menyembah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus.
Karena dialah yang patut disembah dan yang patut dilayani sampai Tuhan menjemput kita kembali ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan berjanji orang yang mentaati dan orang yang menghormati ayah dan ibunya, maka diberikan umur yang panjang sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita boleh melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.